Ustaz, bagaimana cara mengingatkan keluarga yang suka menghujat orang lain dan merasa dirinya paling benar, bahkan dinasihati tetap merasa benar sedangkan beliau lebih tua usianya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum seseorang itu sudah lengket dari dirinya itu menghujat, ini terkadang membutuhkan proses hingga dia merasa lezat dengan hujatan tersebut. Dan ini adalah bala yang Allah berikan kepadanya di dunia sebelum di akhirat, merasakan lezat dengan maksiat. Iya. Dan pertama, kita jadikan ini sebagai ibrah dan pelajaran untuk kita. Kita jaga lisan kita, tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, ucapan-ucapan yang membuat kita tersenyum ketika Allah nampakkan kelak di yaumul qiyamah. Jelas ini pelajaran buat kita. Karena kalau seandainya kita suka mulai menghujat sedikit demi sedikit, dia semakin besar sehingga itu akan menjadi ciri khas buat kita sendiri. Terjatuhlah apa yang disebutkan kalau seandainya sesuai dengan fakta yang disampaikan. Jelas? Kemudian yang kedua, ditanamkan kepada orang tersebut kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Ya, setelah ditanamkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, insya Allah akan mudah bagi seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang memang itu hobinya ketika dia tertanam kecintaan ke dalam dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Minuman keras adalah sesuatu yang paling digemari oleh para sahabat sebelum diharamkan khamar. Saking khamar itu sesuatu yang sangat digemari, Allah menurunkan ayat khamar 4 fase. Berapa fase? 4 fase. Ketika diturunkan ayat yang terakhir tentang haramnya khamar, disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada waktu itu sedang menuang minuman keras dalam gelas-gelas untuk dibagi-bagi. Ketika datang khabar ayat haramnya khamar, di detik itu mereka tinggalkan dan mereka hancurkan semua kendi-kendi minuman keras. Di detik itu mereka tinggalkan. Gak ada mereka mengatakan kan butuh proses. Pokoknya kan juga mubazir. Allah kan gak suka sama orang mubazir. Di detik itu mereka tinggalkan. Kenapa mereka mudah untuk meninggalkan? Karena ada kecintaan dalam hatinya kepada Allah. Ada kecintaan dalam hatinya kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang perlu kita pupuk untuk diri kita. Dan kita pupuk saudara-saudara kita muslimin untuk mereka cinta kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya ayat yang pertama diturunkan kepada kami tentang haramnya khamar atau haramnya itu, maka tidak ada orang yang akan meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Tapi ditanamkan kecintaan kepada Allah, ditanamkan keagungan Allah, kebesaran Allah, rahmannya Allah. Disebutkan tentang surga, dahsyatnya neraka, sehingga telah terpatri dalam hatinya. Perintah-perintah dan larangan itu sangat mudah untuk mereka tinggalkan. Ya, tentunya dibarengi dengan doa dan jangan berputus asa. Doakan. Ini terkadang yang kita lupakan. Kita lebih mengedepankan hebatnya saya dalam berbicara, hebatnya saya membawa dalil, tapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terkadang enggak masuk akal kita, sesuatu yang terkadang enggak bisa secara hukum dunia, tapi selesai dengan doa. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau mengadu kepada Allah dalam keadaan beliau sudah tua, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah, istrinya sudah mandul, tetapi beliau berkata, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah sekalipun bosan, kecewa berdoa kepada engkau ya Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan. Allah berikan kepada Nabi Zakaria anak seorang bernama Yahya yang belum pernah diberikan sebelumnya. Apa kata Nabi Zakaria? Aku enggak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu wahai Rabbku. Enggak kecewa. Berdoa bukan 1 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun, sampai beliau rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah, tapi enggak pernah merasa kecewa berdoa kepada Allah. Secara ilmu kedokteran ini mungkin enggak bisa lagi beranak, sudah mandul, sudah jadi nenek-nenek istri beliau.
tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Jelas ya? Begitu juga ketika Umar bin Khattab, ada dua suami istri waktu itu berdiskusi. Dia berkata, aku melihat Umar bin Khattab hari ini beda dari hari-hari yang lainnya. Sepertinya Umar bin Khattab ini akan masuk Islam. Apa kata suaminya? Istrinya atau suaminya berkata, dia masuk Islam kalau keledainya masuk Islam, masuk Islam dia. Baru masuk Islam. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal buat mereka karena kebencian Umar bin Khattab kepada Islam. Ini kan ibaratnya seperti ucapan kita sehari-hari, ya kalau kucing sudah bertanduk ya mungkin dia akan begitu. Sesuatu yang mustahil. Tapi subhanallah, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua orang laki-laki. Allah pilih Umar bin Khattab menjadi seorang muslim dan menjadi sahabat yang terbaik dengan doa. Jadi jangan pernah antum lupa berdoa, sebut nama dia. Sebut namanya, ya Allah. Dia adalah orang tua saya, ya Allah. Dia bapak saya, ya Allah. Dia ibu saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Dia tetangga saya, ya Allah. Saya sangat mencintai dia, ya Allah. Dia orang yang sangat baik, ya Allah. Cuman ada satu hal, ya Allah, darinya. Hilangkanlah penyakit itu darinya, ya Allah. Pernah gak kita berdoa? Kalau kita mau jujur, sebut namanya, menangis sama Allah. Jangan kita hanya mengandalkan ya hebatnya broadcast yang kita kirim kepadanya. Jangan kita hanya mengandalkan hebatnya lisan dalam kita berbicara. Tapi kita lupa mengkaitkan sesuatu itu dengan Allah Rabbul Alamin.